الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله
بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan bulan Ramadan lalu menyempurnakan bilangannya. Segala puji bagi Allah yang telah menyiapkan pahala yang sangat banyak untuk hamba-hambanya yang taat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua kemudahan untuk kita, melapangkan dada dan hati kita untuk taat dan tunduk kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan rahmatnya sehingga rahmat Allah yang turun pagi ini bisa kita harapkan menjadi penyempurna ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menanamkan sunnah di tengah hati kaum muslimin, sehingga di tengah berbagai perbedaan kita tetap bisa menyusun, menjunjung tinggi apa yang telah kita terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, di antara bentuk ketundukan kita kepada Allah dan perintah Rasulnya, kita diperintahkan untuk menyemarakkan kebahagiaan, kegembiraan dan juga memakmurkan simbol keislaman di hari ini, hari raya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah mereka dengan karunia dari Allah, dengan rahmatnya mereka berbahagia. Dan ini merupakan kebahagiaan yang diperintahkan.
yang menjadi lambang kesuksesan kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan ini sebagai ibadah yang lain yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, di antara bentuk penyempurnaan dan sikap kita untuk membuktikan kebahagiaan seorang mukmin berupaya untuk berpenampilan sebaik mungkin, dari pakaiannya, perangainya, tutur katanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih atau hasan, wa tabassumuka li akhika sadaqah. Cerah dan berseri-serinya mukamu di depan saudaramu merupakan lambang sedekah, merupakan ibadah yang perlu kita sampaikan, terutama di hari yang berbahagia seperti ini. Kemudian tahaddau tahabbu, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW perintahkan kita secara umum untuk saling berbagi hadiah, memberikan pemberian yang merupakan salah satu sebab tali kasih atau kecintaan yang bisa kita pupuk. Dan ini merupakan sunnah Nabi kita SAW. Terlepas itu merupakan kebudayaan atau kebiasaan turun-temurun, akan tetapi lebih dari itu kita harapkan pahala ketika Nabi SAW perintahkan kita untuk makmurkan, saling memberi dan berbagi. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, para ulama salaf, mereka apabila bertemu di hari raya, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, salat malam kita, puasa kita, membaca Al-Quran, dan semua ibadah yang telah kita kerjakan. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, tidak diragukan bahwa kesempurnaan kebahagiaan seseorang ketika dia berangkat dari rumah tangga yang bahagia. Tidak mungkin seseorang berbahagia di depan kaum muslimin, di depan orang lain, sementara dia di rumahnya mengalami sebuah musibah, sikap yang tidak berbahagia sama sekali. Ini merupakan kepura-puraan. Tidak mungkin dia bisa beribadah dengan kebahagiaan pada saat dia tidak bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bisa menerapkan kecintaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Maka kita diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian Allah puji orang-orang yang berhasil membawa keluarga mereka, bahkan keturunannya, untuk masuk surga bersama. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang beriman lalu disusul oleh anak keturunan mereka, mereka akan kami kumpulkan di hari kiamat nanti tanpa kami kurangi pahala di antara mereka. Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan yang sempurna pada saat seseorang sukses, tapi dia bisa membawa keluarganya untuk sukses bersama. Tidak ada kesuksesan yang lebih dari selamatnya seorang dari api neraka dan dia bisa dimasukkan surga bersama dengan keluarga besarnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia betul-betul telah meraih kesuksesan dan kemenangan. Kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim memperingatkan kita semua, dan sekalipun momen ini adalah hari kebahagiaan, akan tetapi kita bahas seperti ini agar kita terhindar dari sebab-sebab yang menghilangkan atau minimal mengurangi kebahagiaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna iblis yansibu arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis akan menancapkan singgasananya di atas air, thumma yab'atsu saraya, kemudian akan mengirim bala tentaranya, pasukannya, kemudian a'zamuhum aw adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Di antara setan yang diutus dan dikirim oleh iblis adalah setan yang paling besar gangguan untuk Bani Adam. Yaqulu ahaduhum aw yaji'u ahaduhum fayaqulu qad fa'altu kadza wa kadza. Sebagian setan datang melaporkan kepada iblis, mengatakan aku telah melakukan ini, aku laporkan aku telah goda manusia itu dengan seperti ini dan seperti itu. Maka iblis hanya mengatakan, ma fa'alta syai'an, yang kamu kerjakan biasa sekali. Itu bukan merupakan sesuatu yang menguntungkan untuk setan dan bala tentaranya. Hatta yaji'a ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak tinggalkan
kedua pasangan itu sampai aku sukses memisahkan di antara keduanya. Kita katakan ikhwah sekalian, dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW menyatakan, ma tawaddathnan thumma furriqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang saling menyayangi dan mengasihi kemudian keduanya berpisah kecuali karena ada dosa yang ditimbulkan salah satu darinya. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, perceraian, perpisahan, hancurnya rumah tangga, ataupun sekedar seseorang berpisah dengan kawan dekatnya merupakan sesuatu yang akan membahagiakan syaitan. Maka terutama rumah tangga muslim, keluarga yang mengenal ajaran Islam, yang mengenal ajaran Nabi SAW, hendaklah mereka menjadi orang yang paling bijak, menjadi orang yang paling harmonis, menjadi orang yang paling sabar seandainya menghadapi sebuah musibah atau menghadapi sebuah cobaan rumah tangga. Sabar, bijak dalam menghadapi pasangan. Kita bukan malaikat, kita bukan bidadari, maka kita sadari bahwa kita masih banyak kekurangan. Adanya rumah tangga tujuannya untuk mentahqiq, merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling memberi nasihat, masukan, mengingatkan, bukan hanya sekedar ada kesalahan sedikit ceraikan aku kamu, aku talak, aku kamu cerai, aku kembalikan kamu kepada orang tua, hanya masalah sedikit. Kaum muslimin, kita ingat bahwasannya pertama orang yang akan diuntungkan, yang dibahagiakan dengan perceraian seorang adalah syaitan. Yang kedua, orang yang dirugikan adalah pelakunya sendiri, kemudian anak-anaknya. Maka dalam Islam, sebagaimana persatuan itu disusun, dalam Islam itu sendiri diajarkan persatuan terkecil harus ditanamkan dari komunitas terkecil. Maka Nabi SAW menyatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah orang yang bisa berbuat baik kepada keluarganya, dan aku contohkan, aku menjadi orang terbaik dalam keluargaku. Kaum muslimin, mohon berbahagia ini kita betul-betul bukan berpura-pura, akan tetapi ingin memasukkan kebahagiaan yang hakiki di dalam keluarga kita. Kita berbahagia bisa berpuasa bersama, bisa qiyamul lail bersama, bisa beribadah bersama. Maka kita tidak ingin semua itu hampa kemudian hilang begitu saja karena ego masing-masing. Tidak yang muda ataupun yang tua, kita berusaha untuk menyempurnakan atau mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada dalam rumah tangga. Dan ini yang kita harapkan, agar kita betul-betul bisa istiqamah. Seseorang ketika sendirian, dia akan kesulitan untuk menghadapi cobaan. Akan tetapi betapa banyak orang yang dicela, dipojokkan, dijelekkan, bahkan diusir dari kampung, ketika keluarganya bisa mendukung, maka dia akan bisa istiqamah. Dan sebaik-baik istiqamah, terutama kita setelah beribadah kepada Allah, adalah istiqamah dalam mentauhidkannya, menancapkan keyakinan yang kuat sekalipun kita sendirian. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, tafsiran istiqamah adalah lam yusyriku billahi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali. Dalam redaksi yang lain mengatakan lam yaltafitu ila ilahin ghairihi, mereka tidak menoleh kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan bisa membuat orang mudah beribadah. Dan kita sampaikan berkali-kali, hari ini merupakan hari yang kita pertaruhkan. Apakah penggemblengan 1 bulan penuh akan membuat kita terlatih untuk beribadah kepada Allah dengan rutin dan disiplin? Salat yang kita laksanakan, tahajud, qiyamul lail, salat tarawih, itu semua sunnah. Akan tetapi mampukah kita menjaga kelanggengan keistiqomahan itu? Kalau malam tadi kita ketinggalan, sehingga karena kecapean untuk mempersiapkan hari raya, sebagian kita ketinggalan sholat malam. Padahal kemarin kita sudah tarawih 11, 23 rakaat, kemudian bahkan ditambah dengan tahajud. Malam pertama kita tinggalkan. Tetapi itu masih dimaklumi karena itu sunnah. Akan tetapi yang memalukan dan memprihatinkan, pada saat kaum muslimin di hari pertama seperti ini, dengan berbondong-bondongnya melaksanakan, menyemarakkan hari raya zuhur, salat pertama fardu setelah salat hari raya, dia tinggalkan. Jangan sampai kita menjadi orang pertama yang merusakkan ibadah di bulan Ramadan. Maka di antara tafsiran istiqamah, ketika Ali radhiyallahu anhu mengatakan alladzina yastaqimuna ala adai faraidillah. Istiqamah artinya
terus-menerus untuk melaksanakan yang Allah fardukan. Sebagian ulama lain dari kalangan tabi'in menyebutkan tafsirnya dengan umum. Istaqamu ala ta'atillah, mereka tetap istiqamah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, bulan Ramadan diharapkan bisa menjadi latihan, dan hasilnya akan kita raih setelah kita keluar pertama kali dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, kita dijadikan sebagai orang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, dan menunjukkan kesuksesan Ramadan setelah keluar dari bulan itu sendiri. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وتقبلته منا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتلاواتنا وجميع أعمالنا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقبلين، من عبادك المتقين يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وإيمان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو